Halo, perkenalkan nama saya Mariano Benedictus Lasa, NIM 20120010. Operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti berikut: perhitungan, perbandingan double nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman, sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah ini di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisi dengan kembali kepada variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain. Misalnya, kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang, operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk, operator untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk adalah operator untuk perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modulus atau perhitungan sisa dibagi. Tanda plus operator untuk menjumlahkan satu variabel dengan nilai 1. Operator double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator di atas.
Perhatikan di sini ada error. Perhatikan tanda error A-nya tidak is not defined. Berarti di bagian sini kita ganti dengan A. Kita simpan lagi. Kemudian kita tekan tombol halaman atas. Maka nilai A sama dengan 10. Jika enter, hasilnya seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real. Meskipun dua operatornya bersifat bilangan bulat, perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operator bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operator bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode matloop dan matchain. Perhatikan contoh berikut. Kita buat file baru dengan nama indev.js. Kita tulis kode programnya. Lihat, hasil pembagian A bagi B disimpan dalam variabel C. Jika hasil pembagian tersebut C nilainya lebih besar nilai 0, maka dia akan kembali ke nilai C, yang dimana telah dikonversi dengan menggunakan floor. Coba kita jalankan. Kita masukkan nilai A, masukkan 10, masukkan nilai B sama dengan 3. Hasilnya seperti ini. Pada kode di layar didefinisikan fungsi indiv untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator plus plus. Operator plus disebut operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah print x plus plus, variabel x akan bernilai 10. Artinya, nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai x ke layar,
Jika kita menempatkan operator increment sebelum X, maka nilai X akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum kita tampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah X, maka nilai X akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, begini hasilnya. X sama dengan 9 plus X sama dengan 10, X sama dengan 10. Post incrementnya X sama dengan 9, X plus sama dengan 9, X sama dengan 10. Operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai 100 satu variabel dengan 1. Jika X bernilai 9, maka setelah perintah min x atau pre-decrement maupun X minim post-decrement, variabel X akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator. Coba kita jalankan. Oke, maka hasilnya seperti ini. X sama dengan 9, min X sama dengan 8, X sama dengan 8. Post incrementnya X sama dengan 9, X min sama dengan 9, X sama dengan 8. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan. Apakah sama, tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika. Diakui benar, atau true, atau salah, atau false. Perhatikan
keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda tambah dengan sebanyak 3 kali artinya identik sama nilainya dan tipenya. Tanda seru sama dengan atau 2 kali tidak identik. Tanda lebih kecil ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil sama dengan, dan tambah lebih besar atau tambah sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai, apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali, tanda petik 3, tanda petik, akan menghasilkan nilai true, meskipun operan bernama bertipe bilangan dan operator bertipe string. Jika ada menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Kita save ini, selanjutnya kita jalankan teknode file. Ini hasilnya. A sama dengan 10, B sama dengan 20. A sama dengan B, hasilnya false. A tanda seru sama dengan B, hasilnya true. A lebih kecil B sama dengan true. A lebih besar B sama dengan false. A lebih kecil sama dengan B true. A lebih besar sama dengan B sama dengan false. A sama dengan B, hasilnya false. A lebih kecil dari B. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script. Yang ini kita matikan. Kita tambahkan script yang baru. Oke, ini hasilnya. A sama dengan 10, B sama dengan 20. A sama dengan hasilnya false.
A tanda seru sama dengan B, hasilnya true. A lebih kecil B sama dengan true. A lebih besar B sama dengan false. A lebih kecil sama dengan B, hasilnya true. A lebih besar sama dengan B, hasilnya false. A sama dengan B, hasilnya false. A lebih kecil dari B. Ini yang tadi kita ubah prosesnya. Jadi 10, 12, 14, 16, 18, 20 dengan horizontal. Operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah logika. Hasil dari operasi ini juga akan berupa nilai logika. Logika N. Operasi logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika N, gunakan operator double N. Tabel logika operasi N dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dan JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang nampak pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut ini adalah logika untuk operasi NOT. Operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversikan ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu. Dan operasi dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversikan kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis i. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami konsep di bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 merepresentasikan nilai false dan 1 merepresentasikan nilai true. Ada juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversikan dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR,
pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula, nilai 12 dan 10 akan dikonversikan ke dalam bentuk biner menjadi 00001100 dan 00001110. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar di bawah ini akan mengilustrasikan cara kerja operasi bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, not negasi X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konversi di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini. Oke, kita jalankan, kita ketik oke. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeserkan bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan contoh potongan node di layar. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 000011 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit sehingga akan menghasilkan 00011000 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operat dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Perhatikan kembali contoh potongan kode di layar. Operator string. Selain untuk melakukan penjemuran terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus dapat juga diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string. Operator kondisional. Sama seperti bahasa keluarga C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar B. Jika ekspresi tersebut menilai true, maka nilai A akan diisi dengan dalam variabel max.
Jika ekspresi bernilai false, maka B akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else. Dengan if-else, kita dapat menulisnya seperti berikut. Contoh lain pengguna operan opsional dapat dilihat pada kode berikut ini. Coba kita jalankan. Operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti lain atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memeriksa properti, operator in juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array, bahasa kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3, sedangkan pada array data, kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 dan 5. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Operator instance self. Operator instance digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instance merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut.